dengan semangat sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Wah, hebat gitu dong semangatnya. Selamat hari Minggu ya adik-adik yang ada di rumah. Sekarang siapa yang sudah siap mengikuti ibadah? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kurang tinggi. Siap? Wah, keren nih adik-adik. Ternyata semua sudah siap. Sudah mandi, sudah makan, sudah pakai pakaian yang rapi. Terus jangan lupa ya disiapkan Alkitabnya. Oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah, kita mau saat teduh. Kakak undang adik-adik untuk berdoa. Adik-adik kita mau berdoa dalam hati kita masing-masing. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Marisa mau undang adik-adik bangkit berdiri. Yuk, berdiri. Kita mau nyanyikan lagu. Adik-adik tahu nggak lagunya? Nggak kedengeran ya? Oke, lagunya adalah I Love You Jesus. Adik-adik pasti tahu ya lagunya. Nah, kita mau nyanyikan dalam 3 versi, 3 bahasa. Ada yang bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Nah, adik-adik yang di rumah yang belum tahu, yuk kita sama-sama belajar nyanyi lagu ini. Judulnya I Love You Jesus. Adik-adik berdiri ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Adik-adik yang ada di rumah, yuk ikuti gerakan Kakak Marisa ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekarang kita mau nyanyikan dalam versi bahasa Jawa ya adik-adik. Yuk kita belajar bersama-sama. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresno ku jero ro, jero 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 banget. Tresno ku jero ro, jero 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 banget. Wah, adik-adik yang ada di rumah hebat-hebat. Sekarang kita mau nyanyikan dalam versi bahasa Indonesia. Adik-adik yang di rumah pasti tahu. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan sabda Tuhan.
Tapi sebelumnya kita berdoa. Sama-sama mengucapkan, Sai ajari be hamion sude asalam huboto hami dalan si dalanan nam. Sai ajari be hamion sude. Amin. Firman Tuhan dalam minggu kelima setelah Trinitatis tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Ayo kita buka Alkitab kita, mari kita baca firman Tuhan. Begini firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Pasti kita luar biasa sehat, bukan? Mudah-mudahan virus COVID jauh dari kehidupan kita. Kalaupun kita terpapar COVID di rumah isolasi mandiri, baiklah tetap kita semangat. Firman Tuhan mengatakan kepada kita ada satu aturan yang Tuhan inginkan, satu perjanjian yang Tuhan inginkan, satu perintah yang luar biasa yang harus kita pegang. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Tuhan menginginkan supaya kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Nah, itu yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Allah kepada kita, kepada Inang, kepada anak-anak sekolah minggu, kepada siapapun. Lewat Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, itu adalah lambang kasih yang sudah ditunjukkan kepada kita. Kenapa? Di dalam salib itulah menunjukkan kasih Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita memandang salib, kita melihat bahwa salib itulah, di dalamnya lah Allah menunjukkan kasih itu. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Kita yang harusnya disalib karena dosa pelanggaran kita, tetapi Allah menggantikan itu sehingga kita diberikan kehidupan dan diberikan kebebasan dan diberikan kelepasan juga pengampunan. Anak-anak sekolah minggu, mengapa ini terjadi? Demikian juga ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian Allah. Tetapi sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian itu, Musa mengulang perintah yang luar biasa ini, mengingatkan bahwa hidup mati bangsa Israel itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Musa mengingatkan bangsa Israel, hai semua bangsa Israel, ingat bahwa Tuhan Allah kita itu, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Esa, Dia yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, baiklah semua mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya. Ingat, yang melepaskan kalian dari perbudakan Mesir adalah Tuhan. Ingat, yang memberikan engkau manna ketika engkau kelaparan adalah Tuhan. Ingat, ketika engkau haus, Tuhan memberikan mukjizat ketika tongkat Musa diletakkan dan dihempaskan lalu keluar air. Itu adalah perbuatan Tuhan. Ada banyak mukjizat yang dijadikan Tuhan untuk memberikan kepercayaan dan membangun spiritual bangsa Israel pada waktu itu. Nah, sekarang juga anak-anak sekolah minggu, perintah itu juga diberikan kepada kita. Bagaimana kita mengasihi Allah kita dengan segenap
hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Caranya bagaimana? Tentu mengasihi sesama kita. Tentu mengasihi orang tua kita. Tentu mengasihi abang kakak kita. Tentu mengasihi adik-adik kita. Siapapun itu. Itulah bukti kita supaya kita menunjukkan bagaimana kita mengasihi Allah itu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu, kita sudah lama tidak berjumpa di gereja. Bagaimana engkau mengasihi Tuhan? Tetaplah beribadah, tetaplah berdoa, tetap bangun ibadahmu bersama dengan Tuhan. Kalau orang tua kita sibuk katanya, janganlah sekarang, padahal ini hari Minggu. Mama, diingatkan. Hari ini adalah hari Minggu. Mari kita berdoa bersama. Dan bagi para orang tua ini juga perintah bagi orang tua, supaya orang tua juga membuktikan kasihnya kepada Allah. Dikatakan tadi, haruslah engkau mengajarkan ini berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah engkau menjadi lambang itu di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu atau tiang pintu gerbang rumahmu. Ini juga perintah bagi orang tua. Bagaimana kita mengasihi Allah dan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Orang tua punya tugas dan tanggung jawab yang besar mendidik anak-anak supaya dia takut akan Tuhan, melihat dan percaya kepada Tuhan. Tugas orang tua menjadi teladan bagi anak-anak. Tugas orang tua, anak-anak Tuhan, supaya anak-anak ini lebih beriman dan menunjukkan imannya kepada Tuhan lewat apa? Sikap perangai di tengah-tengah kehidupan. Halo para orang tua, mari kita bekerja sama. Mungkin dari gereja hanya 2 jam saja bertemu dengan anak-anak sekolah minggu, apalagi lewat ibadah kita yang online ini. Hanya sebentar. Tetapi kami meminta kerjasama bersama dengan orang tua. Karena apa? Perintah ini juga bagi semuanya, menunjukkan kasih kepada Allah. Dengan catatan, orang tua mengambil peran penting di tengah-tengah peribadahan, persekutuan bersama dengan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Kita bisa membangun hal yang besar lewat bangunan kecilan, yaitu keluarga. Kita bisa membuat sebuah perubahan yang besar kalau di tengah-tengah keluarga pun, di dalam ibadah, di tengah-tengah keluarga itu pun berjalan dengan baik. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku, terkhusus anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini mendengarkan khotbah ini, kita diberikan perintah yang luar biasa. Dan itu akan kita lakukan di dalam masa-masa pandemik ini. Ada banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin kita akan berkata, kan Inang Pendeta saya masih anak-anak. Justru selagi engkau anak-anak, belajarlah untuk mengasihi sesama manusia. Karena itu adalah perintah dari Allah sendiri. Karena itu anak-anak sekolah minggu kita diajari mengasihi orang lain sama dengan mengasihi Allah. Mengasihi sesama sama mengasihi Allah. Mengasihi orang tua sama mengasihi Allah. Karena apa? Kita diciptakan untuk saling tolong menolong. Kita diciptakan untuk saling membantu. Kita diciptakan untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Dan kiranya perintah ini juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Oke, pasti ingat lagu itu ya. K-A-S-I-H, 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 kasih-kasih
Kasih, 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 kasih. Ikatkan itu menjadi simbol di dahimu, menjadi simbol di tanganmu, simbol di dalam hatimu, bahwa kasih Allah mengasihi sesama adalah karakter seorang Kristen. Apakah kita seorang anak-anak Tuhan? Pasti. Anak-anak Tuhan akan menunjukkan karakternya orang yang mengasihi satu dengan yang lain. Sebab apa? Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh mengucap terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kasih-Mu lebih dahulu kepada kami. Biarlah kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, sehingga kami membuktikan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sailo pokon mahatami, tu bagasan rohakon, asa marparmui di bagasan ngolukon. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Kakak harap semua adik-adik tetap sehat ya, tetap bersuka cita walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah dengarkan cerita firman Tuhan atau khotbah dari Inang Pendeta. Kakak Ronda mau menambahkan sedikit aja. Nah, tapi adik-adik tonton dulu ya video berikut ini. Hai Ma, aku ke warung depan dulu ya. Loh, Mama sepertinya lagi sedih, kenapa Ma? Iya nak, tadi Opung nelpon dan kasih tahu sedang sakit, Mama jadi khawatir dan kepikiran. Yampun, Opung sakit apa Ma? Terus Opung sekarang di mana Ma? Dirawat di rumah sakit. Darah tinggi Opung kambuh lagi Rio. Tidak nak, karena lagi pandemi, tidak gampang dapat rumah sakit untuk saat ini. Makanya Mama jadi kepikiran. Lalu apa yang bisa kita lakukan Ma? Tadi Mama sudah telepon tulang, katanya Opung bisa dirawat di rumah saja dan sudah diberi obat oleh dokter. Kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi dokter. Kita saat ini hanya bisa berdoa untuk kesembuhan Opung, kita berserah ya sama Tuhan, satu-satunya pengharapan kita. Tuhan pasti beri kekuatan untuk Opung dan menyembuhkan Opung. Iya Ma, Tuhan pasti beri kesembuhan untuk Opung. Yuk kita berdoa sama-sama ya Ma. Iya Rio, kamu benar nak. Kita harus percaya kalau Tuhan pasti menjaga Opung dan memberi kesembuhan. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kamu pergi, agar Tuhan juga jaga kamu dalam perjalanan kamu. Ayo Ma. Kakak lagi ngapain? Kok keluar kamar? Bukannya tadi katanya kurang enak badan? Ini kakak mau ibadah online dari TV dulu Rio. Hari ini kan hari Minggu. Kamu sudah ibadah? Sudah Kak, tadi pagi sudah ibadah online sekolah minggu Kak. Kakak sakit apa? Sepertinya kakak masuk angin Rio. Kepala kakak juga agak pusing. Kakak gak apa-apa, gak istirahat aja di kamar. Gak apa-apa dek, kakak masih bisa kok untuk ibadah dulu. Ini kan hari Minggu, harinya Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan harus menguduskan hari ini dan memuliakan Tuhan. Lagi pula tadi kakak sudah minum obat. Jadi kepala kakak sudah tidak terlalu pusing. Wah, kakak keren, benar Kak. Selama kita bisa, kita harus selalu memuji Tuhan. Iya dong, Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kita juga harus mengasihi Tuhan dengan selalu ingat untuk memuji namanya. Oke deh Kak, selamat beribadah online remaja ya Kak. Aku mau ke depan dulu, mau beli lem untuk kegiatan sekolah minggu. Nanti kakak habis ibadah istirahat lagi ya Kak, biar cepat sembuh. Terima kasih Tuhan, hari ini aku masih bisa sekolah minggu walaupun online.
Terima kasih juga Tuhan tetap berikan sukacita dan pengharapan untuk mama yang sedang khawatir dan kakak yang sedang kurang sehat. Hari ini aku belajar dari mama dan kakak untuk lebih mengasihi Tuhan. Sekarang aku mau ikut kegiatan sekolah minggu dulu. Pasti seru karena selalu ada aktivitas yang dikerjakan, sekalian bisa melihat teman-teman dan berdoa bersama-sama. Nah adik-adik, gimana tadi videonya? Apakah ada yang mengerti maksud dari video itu? Sekarang kakak Ronda mau tanya, adik-adik sayang nggak sama Tuhan Yesus? Sayang nggak? Sayang? Sebesar apa sayangnya sama Tuhan Yesus? Apa sebesar ini? Atau sebesar ini? Atau lebih gede lagi, sebesar ini? Atau lebih besar lagi, sebesar ini? Adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus sebesar apa sayangnya sama kita semua? Sebesar ini. Apa ini maksudnya? Maksudnya, kalau kita membentangkan tanah surat ini, kita ingat kalau Tuhan Yesus sayang banget sama kita sampai dia rela mengorbankan nyawanya adik-adik. Di kayu salib, disalibkan untuk apa? Menembus dosa kita semua. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang sekali sama kita. Nah, Tuhan Yesus juga mau adik-adik untuk agar kita semua bisa sayang sama Tuhan yang besar juga. Seperti firman Tuhan kita hari ini yang mengatakan kalau kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Segenap hati. Dengan segenap apa lagi? Segenap jiwa kita. Segenap apa lagi? Segenap akal budi kita dan segenap kekuatan kita. Kalau tadi adik-adik lihat di videonya, ada yang lagi sedih, ada yang lagi sakit, dia lemah, lemas, ada yang lagi pusing, atau ada yang lagi banyak masalah, banyak pikiran, tapi mereka tetap apa? Tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengingat Tuhan, tetap selalu berdoa dan bersyukur. Itu adalah contoh anak Tuhan yang mengasihi Tuhan adik-adik dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan juga dengan segenap kekuatan. Nah, Tuhan mau kita semua seperti itu adik-adik. Kita harus mengasihi Tuhan seperti firman Tuhan hari ini yang mengatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan dan akal budi kita. Contohnya seperti apa kakak? Contohnya adik-adik bisa dengan selalu berdoa, selalu mengandalkan Tuhan, selalu percaya sama Tuhan kalau Tuhan satu-satunya penolong kita, juru selamat kita, satu-satunya yang bisa selalu kita andalkan. Kalau kita lagi sedih, kita lagi sakit, kita lagi ketakutan, kita lagi inginkan sesuatu, atau bahkan saat kita lagi senang, kita harus selalu mengingat Tuhan. Gimana caranya? Dengan bisa berdoa, bisa juga selalu bersyukur. Bersyukur nggak selalu saat kita senang aja adik-adik, tapi saat kita sedih atau sedang sakit kita juga harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita, ada dalam hati kita, memberikan sukacita, memberikan kedamaian, sehingga kita bisa semangat untuk sembuh. Gitu adik-adik. Selain itu apa lagi? Selain berdoa dan mengucap syukur, bisa juga dengan tidak malas-malasan gereja, tidak malas-malasan untuk ikut kegiatan kelas sekolah minggu. Walaupun adik-adik di rumah terus bisa ibadah jam berapa aja, tapi adik-adik tidak boleh malas-malasan, harus tetap beribadah setiap minggu, harus tetap mengikuti kegiatan setiap minggu. Selain itu, kalau adik-adik bisa menyayangi papa, mama, dan kakak adik, itu juga contoh menyayangi Tuhan loh adik-adik, contoh mengasihi Tuhan. Kalau kita membantu papa, mama, itu contoh mengasihi Tuhan. Karena kalau papa dan mama senang, berarti Tuhan Yesus juga senang. Lalu kalau kita juga mengasihi kakak dan adik kita, itu juga contoh mengasihi Tuhan. Karena kita akan membuat kakak dan adik kita senang, dan itu juga Tuhan Yesus. Itu contohnya adik-adik yang bisa kita lakukan. Gampang nggak? Gampang.
mau ikut kegiatan prasekolah minggu, berarti harus berubah. Mulai minggu ini dan minggu yang akan datang kita harus rajin ikut kegiatan sekolah minggu. Kalau bisa, juga misalnya kemarin-kemarin gak mau nolong papa atau mama, atau kadang-kadang suka melawan mama atau papa, gak boleh lagi adik-adik. Kita harus berubah, kita harus lebih mengasihi Tuhan Yesus dengan mengasihi papa, mama, juga kakak adik kita. Dan satu lagi yang paling penting, selalu berdoa dan bersyukur sama Tuhan. Itu dia adik-adik cerita kita hari ini, cerita kita minggu ini. Semoga adik-adik bisa semakin menumbuhkan rasa kasih kepada Tuhan ya. Ingat, dengan segenap apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu rajin membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau bernyanyi lagu penutup untuk menutup ibadah kita hari ini dengan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Adik-adik ikuti gerakan kakak Ibek ya. Nyanyinya semangat ya adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, kita nyanyi lagi gerakan buahnya dari kecil, sedang, besar sampai sangat besar ya adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi harus lebih semangat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, karena kita mau berdoa. Marilah kita mendoakan persembahan kita bagi anak-anak yang mengumpulkan persembahannya. Kita berdoa. Ali di bata amanami na di banwa gijang hodo haruruan ni salubut silehon-lehon na dingkan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat kami masyan na dilohong mitu kami pilihan nami tuhong. Saya jalo may gabi wab na khusus di jolo. Pasu-pasu may jalaramuti asa huparhasya kami pilihanon. Patimpulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot portibio. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.